sahabat Strabis, kembali lagi bersama saya Adam Setian Nugraha. Saya masih bersama Pak Kunto. Mungkin bagi sahabat ya, kalau tulis di Google Kunto Aji mungkin yang keluar mungkin para penyanyi. Oh, barunya bukan ini, paling bawah kan. Tapi jangan salah sahabat ya, kalau misalnya tulis Kunto Aji Strabis, maka akan keluar Pak Kunto dan akan memberikan banyak informasi. Betul Pak ya? Iya. Oke, Pak Kunto, dua bahasan kita sebelumnya kita membahas tentang pertama apa itu bankable, yang kedua membahas tentang temuan-temuan Bapak di masyarakat terkait bankable ini Pak ya. Nah ketiga nih Pak, sebagai segmen penutup kita, saya ingin menggali lagi di dalam Pak tips dan trik bagaimana caranya supaya kita bisa bankable. Mungkin ada beberapa tips dari Bapak. Ya. Yang pertama tadi kita sudah bicara di Segmen pertama ya. segmen pertama bahwa pertama adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk melakukan pencatatan atau yang akan disinkronisasi dengan kebiasaan kita melakukan transaksi melalui perbankan. Jadi bankable itu tidak selalu harus kredit. Minimal kita sudah berkenal dengan bank, kita melakukan semua transaksi perusahaan itu kita lakukan dengan perbankan. Lalu setelah itu setelah ada perhitungan maka transaksi operasional perusahaan sudah ketemu labanya, kita pisahkan ke rekening pribadi. Labanya ke rekening operasional tetap berjalan berputar. Karena perusahaan melihat, karena bank melihat bagaimana perusahaan itu bergerak melalui aktivitas di rekeningnya. Biasanya ketika analisa perbankan, biasanya salah satunya dilihat dari aktivitas rekening selain dokumentasi yang lain, kelengkapan sos dan lain-lain. Tapi itu yang paling penting adalah bagaimana dia melakukan transaksi keuangan. Sangat terukur. Pak Kunto, ada yang menarik tadi ya di tips pertama ya, berkenalan dengan bank. Mungkin bagi sahabat Strabis ingin tahu ya, apa sih langkah-langkah untuk bisa berkenalan dengan bank ini Pak? Ya, paling sederhana bukan rekening. Paling sederhana buka rekening ya, dan menjadi nasabah tentunya ya. Jadi nasabah dan membiasakan semua transaksinya tanpa lewat bank. Jadi ketemu beli kecuali ataupun kalaupun tidak misalkan transaksi ditransfer, setiap dia setelah melakukan menjalankan operasionalnya, minimal besok harinya dia tabungkan uang itu. Minimal ada perkenalannya seperti itu Pak ya. Betul. Oke, mungkin ada tips kedua Pak ya. Yang kedua, biasakan membuat suatu dokumentasi terkait apapun, termasuk melakukan pengurusan izin usaha. Karena perbankan biasanya ketika pengusaha akan membuat atau melakukan aplikasi pada perbankan terkait dengan pemodal, salah satunya adalah legalitas usaha. Nah, sudah teman-teman perlu apa? Supaya teman-teman bisnisnya tenang, legalitasnya diatur, jangan bisnisnya secara asal-asalan. Anda berarti tidak serius. Tapi kalau Anda serius, lakukan semua legalitas, penuhi semua legalitas usahanya supaya teman-teman bisa berkonsentrasi usaha. Unik Pak Kunto, legalitas usaha mungkin bagi pengusaha kecil dan mikro ya, mereka bingung nih legalitas apa yang bisa mereka dapatkan Pak? Minimal keterangan usaha dari domisili tempat usaha itu ada. SKU ya? Ya, minimal itu sudah ada. Kan sekarang juga pemerintah sudah mulai memberikan pelonggaran mengenai bahwa ada beberapa izin usaha yang untuk mikro itu gratis. Itu teman-teman harus aktif mencari gitu. Tentu teman-teman harus berkomunitas ya, agar teman-teman lebih update dalam informasi. Mungkin ada satu izin juga yang mungkin khusus spesifik, misalnya PIRT Pak. Oh iya. Ya, izin rumah tangga ya, produksi izin rumah tangga itu harus banget dimiliki Pak ya. Karena perbankan mungkin akan menilai itu Pak ya. Sebetulnya perbankan tidak menilai itu sebagai satu kertas, tapi melihat itu bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Karena jangan sampai ketika usahanya dilakukan, dia mendapat resistensi dari lingkungan. Karena dia dapat resistensi dari lingkungan, maka dia harus menutup usahanya kan. Jadi perbankan nanti ketika ada kucuran kredit, usahanya tutup, susah nantinya. Iya, Dan yang paling jadi perdebatan sampai saat ini adalah agunan. Nah, bankable itu kredit itu salah satunya membutuhkan agunan. Agunan itu tidak perlu diperoleh dari kita harus punya tanah, punya rumah. Kita punya orang tua yang bisa masih bisa diakses oleh bank. Jadi banyak mau punya kendaraan bermotor, dan untuk kredit kecil BPKB itu pun bisa akses. Hanya dengan BPKB motor mungkin bisa ya untuk startup ya. Ya startupnya kecil-kecilan. Mungkin dari 1 hingga 5 juta masih bisa Ya. mungkin ya di oleh bank ya. Oke, Pak Kunto, ada tips lain mungkin? Konsisten. Konsisten. Nah, ini
yang sangat sulit saya rasa ini. Betul, betul. Ketika kita sudah mendapatkan usaha yang stabil, biasanya kita mulai berpikir, ini udah saya stabil, bisa tinggal. Kira-kira bisa apa lagi? Karena ini kayaknya marginnya kecil. Kayak margin lebih besar. Kalau kata Pamer, selingkuh bisnis ya. Itu bukan strategi dalam bisnis, selingkuh bisnis. Ya, jadi tetap harus kita hati-hati karena perbankan mengukur kapasitas usahanya dari usaha yang existing. Jangan sampai dengan kapasitas usaha yang existing dia tiba-tiba kata Pamer tadi melakukan selingkuh bisnis, dia bukan pindah, menambah bisnisnya, tiba-tiba bisnis yang barunya menyerap modal lebih banyak, Kolaps juga. iya itu. Oke, sahabat Strabis, cukup menarik ya perbincangan saya dengan Pak Kunto Haji ini. Beliau adalah praktisi perbankan. Saya nggak usah sebutin Bapak ada di mana ya, nggak usah ya. Yang pasti Pak Kunto ini mengabdi untuk Jawa Barat. Jawa ya. Betul. Oh, Banten nggak termasuk ya? Jawa Barat dan Banten. Jawa Barat dan Banten ya. Sampai kan Banten sekarang. Oke, sahabat Strabis, untuk mendapatkan informasi lebih dalam, Pak Kunto akan mengisi rubrik perbankan di strategi dan bisnis.com. Sahabat Strabis bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai bagaimana sih cara bersahabat dengan perbankan, atau mungkin nanti Pak Kunto akan memberikan banyak sekali tips dan trik mengenai cara-cara kita agar bisa lebih dekat dengan perbankan. Betul Pak ya? Ya. Dan pasti sahabat Strabis ingat, subscribe channel kita agar kita bisa memberikan banyak lagi informasi. Oke, saya David Nugraha, masih di Strabis TV.